menilai sendiri dan itu tidak bisa dipaksa, dibuat-buat untuk siap gitu juga enggak, karena mereka semua sudah melewati jenjang itu ya. Kamu sering-sering banyak salah saja ya supaya dinilainya juga jadi buruk kan begitu ya. Berkaitan dengan debat, itulah perlunya kematangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Zeni Rohayati di program Jurnal Main TV. Debat Cawapres tentu mempunyai cerita masing-masing yang menarik. Nah, narasumber saya saat ini adalah Bapak Nusirwan. Assalamualaikum Pak Nusirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nus, ini beliau juga sebagai anggota dari DPR RI yang 15 tahun loh, lama banget. Terus kemudian juga beliau sebagai Ketua Umum di DPP PDI Perjuangan. Salah, bukan Ketua Umum. Ketua. Iya saya koreksi karena Ketua Umumnya kan Ibu Profesor Hajah Megawati. Betul sekali. Pak Nus, cerita sedikit bersama siapa nih nonton debat? Kebetulan saya siang kemarin ada acara kampanye akbar di beberapa kota dengan Mas Ganjar. Dan pada saat di Bandung, tapi saya tidak menyertai di Surabaya, maka kembali ke Jakarta. Dan jadi dalam rangka bukan mau ikut debat ya, saya tidak pernah ikut di forum debat, tapi ya perlu mengikuti apa yang sedang berlangsung di dalam debat tersebut gitu. Jadi nanti susah kalau ditanya sama berbagai pihak kalau kita tidak mengikuti langsung. Dari awal hingga akhir ya, sehingga nanti kita juga menjadi kesulitan merangkai atau katakanlah membuat kesimpulan-kesimpulan yang statement ya Pak ya. Itu mungkin diperlukan begitu. Seru sekali ya Pak ya untuk melihat debat. Berarti kemarin dari Bandung kalau nggak salah sama Sleng ya kemarin. Ramai sekali ya. Terus langsung ke Jakarta lagi. Kira-kira dari perspektif Bapak sendiri itu bagaimana? Jadi begini, karena selama ini publik atau rakyat pada tataran tertentu banyak disuguhi oleh hasil-hasil pengamatan atau hasil-hasil survei dari beberapa lembaga yang secara periodik masing-masing melakukan kegiatan surveinya sendiri-sendiri, dan tentu akan dinilai oleh masing-masing pihak ya sesuai dengan tinjauannya masing-masing tentunya demikian. Dan juga pemilu kali ini, setiap masa pemilu dari tahun ke tahun yang beberapa waktu yang lalu, itu masing-masing punya penilaian sendiri-sendiri. Dan memiliki penilaian dan juga kesimpulan. Tentu ini karena ini didengar, dilihat oleh banyak pihak, halayak umum, rakyat juga banyak yang menilai. Maka itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologi rakyat, psikologi masyarakat di dalam membaca hasil-hasil survei tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita ngomong debat ini? Debat terbuka tersebut dari mulai yang awal dilakukan ini sudah debat ke berapa ya? Keempat kalau tidak salah ya. Iya, debat terakhir Cawapres. Debat terakhir Cawapres. Itu sebetulnya memberikan melengkapi atau katakanlah memberikan gambaran yang lebih faktual, lebih nyata tentang bagaimana calon-calon itu
mengungkapkan program, di sisi lain juga muncul aspek-aspek personal dan sikap, dan juga kita akan melihat kematangan, kita akan melihat pengalaman, kita akan melihat personifikasi dari masing-masing calon tersebut. Dan itu tidak bisa dipoles ya, tidak bisa dibuat-buat atau katakanlah mempunyai strategi tampilan-tampilan mungkin saja. Tapi semua yang akan melihat tentu akan menilai secara langsung. Itu bedanya dengan kadang-kadang kalau di survei itu kan hanya melihat rakyat itu hanya mendengar beberapa nama-nama yang memang sudah tingkat pengenalannya semua, namanya juga calon pimpinan nasional. Tentu tingkat pengenalannya untuk di seluruh Indonesia minimal jauh lebih tinggi dibandingkan kita begitu ya, saya begitu. Tapi tingkat pengenalan dia hanya kenal begitu, tahu gitu. Tapi kalau di debat ini kita akan melihat secara langsung bagaimana cara berpikirnya, urutan-urutan berpikirnya, proses penyampaian, salah satu aspek-aspek yang muncul gitu. Nah, ini sebetulnya menjadi hal yang baik, yang bagus untuk menjadi perbandingan, antara yang tertuang di dalam hasil-hasil survei dengan kenyataannya sebetulnya seperti apa. Dan ini kan kalau dikatakan di dalam survei, kalau kamu saat ini dilakukan pemilu, kamu pilih siapa? Gitu. Nah, tapi seseorang itu kan memilih itu, pilihan itu kan berdasarkan mungkin ada aspek kedekatan emosional, atau katakanlah dulu ada kesejarahan tertentu dengan begitu panjang, dengan kenal bagaimana ya tidak tahu lah. Masing-masing orang itu punya pertimbangan dan aspek sendiri-sendiri. Ada banyak gimmick-gimmick juga. Nah, jadi di dalam debat itu akan baik sekali untuk menjadi alat bantu perbandingan gitu ya. Bisa saya kalau khawatir bahwa setelah melihat debat itu, loh kok ternyata kok begitu ya, gitu kan ya. Jadi kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi hasil survei pikiran-pikiran kita gitu ya. Oh, demikian. Nah, jadi tidak bisa disederhanakan di dalam tampilan-tampilan di dalam debat itu. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa disitulah sebetulnya ada sisi positifnya, sebuah debat terbuka, debat terbuka publik gitu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai perbandingan antara beberapa tinjauan lembaga-lembaga peneliti, lembaga ini yang berkaitan dengan tingkat elektoral misalnya gitu ya. Tingkat elektoral kan tentunya ada pertimbangan yang berkaitan dengan aspek-aspek penguasaan materi leadership, kemudian yang sifatnya substansial ya di situ. Demikianlah kira-kira kalau secara umum itu ya. Lihat itu debat cawapres itu. Mana ada beberapa hal yang boleh dibilang menjadi pembicaraan di media, di publik, bahkan ada juga yang menyampaikan, waduh gara-gara debat kemarin yang dia ke paslon tersebut terus pindah itu Pak. Itu juga blessing in disguise juga ya kalau adalah sebuah konsekuensi yang tidak bisa rekayasa ya. Tidak bisa dipungkiri. Itu tadi ya sah-sah saja. Setelah melihat kenyataannya gitu, ya pada akhirnya masing-masing publik akan menilai sendiri dan itu tidak bisa dipaksa. Ya dia menyimpulkan sendiri kok. Ya itulah maka menurut saya ini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau seperti lembaga-lembaga peneliti atau lembaga survei dan sebagainya,
bisa-bisa dia akan mengalami perbedaan ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa efek terhadap elektoral itu kecil, katanya begitu ya. Tapi jangan salah bahwa yang satu respondennya berapa, yang ini yang melihat semua orang begitu kan. Langsung lagi langsung live di seluruh begitu, Indonesia gitu. Ya, jadi mengukurnya bagaimana itu? Ya saya kebetulan kalau dari sisi keilmuan tersebut saya nggak nguasai begitu. Saya hanya ingin memberikan pembedaan bahwa ada perbedaan yang mendasar di situ ya. Bahwa akan ada perpindahan, ada kesimpulan dari tadinya satu kelompok atau katakanlah 1-2 orang tadinya berpikiran demikian terhadap A, wah ternyata kok begini. Nah ini makanya itu sangat menguntungkan atau katakanlah menjadi kita lembaga survei juga harus berhati-hati loh melakukan penelitian itu ya. Karena banyaklah yang menyampaikan berkaitan dengan survei yang dikondisikan dan sebagainya kan begitu katanya demikian gitu. Tapi tentu bahwa kalau kita sudah melihat debat begitu, kita bisa mengukur nih masing-masing itu kan gitu. Masing-masing kekuatan. Dari teman-teman PDI Perjuangan melihat seperti semalam itu bagaimana tuh Pak? Serunya itu bahkan kita lihat bahwa ada beberapa hal yang menyangkut etika, terus kemudian menyangkut hal-hal yang sifatnya mungkin ya boleh dibilang itu menjadi penyebab dari beberapa komentar di media Pak. Rame soalnya di media. Jadi PDI Perjuangan itu di dalam setiap dalam hal ini Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri itu di dalam setiap keputusan untuk siapakah yang akan ditampilkan, siapa yang akan dicalonkan, itu melewati pertimbangan yang tidak sederhana ya, melewati sebuah evaluasi perenungan. Beliau tentu akan melakukan itu. Saya secara detail saya tidak berwenang untuk menilai caranya seperti apa. Tapi sampai akhirnya menghasilkan pemimpin kayak ambil contoh yang 2 periode itu sudah berjalan seperti Pak Jokowi begitu. Tentunya pada waktu itu Ibu Ketua Umum juga Ibu Megawati memilihnya juga berdasarkan beberapa pertimbangan. Demikian pula dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang ditunjuk oleh beliau untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ya, untuk maju pada periode 2024-2029 ini. Tinjauan itu sudah sangat lengkap ya. Semua pihak sudah memberikan penjelasan, memberikan mengetahuinya. Ganjar sudah melewati di legislatif kemudian sudah berada di kepala daerah di Jawa Tengah juga sudah. Sekian periode. Dia melewati proses yang cukup panjang. Pemahamannya terhadap negeri ini. Bisa dikatakan kan kayak PDI Perjuangan juga merasa percaya diri sekali ya dengan istilahnya calon-calon presiden dan kalau wakil presiden. Itu berkaitan dengan pasangan calonnya, apalagi Pak Mahfud. Semua orang juga sudah tahu, dulu pernah, dan itu berkali-kali dijelaskan, memimpin di judikatif sudah pernah, di Mahkamah Konstitusi, kemudian di eksekutif menjadi menteri, menko, dan sebagainya. Pengalaman perjalanan hidup, kedua-duanya ini adalah saling melengkapi dan sudah sangat bersinergi. Udah komplit lah kalau kita. Sehingga persiapan untuk pada saatnya nanti memimpin itu kesiapan itu bukan karena diada-adain gitu ya. Direkayasa atau ya Pak katakanlah
dibuat-buat untuk siap gitu juga enggak, karena mereka semua sudah melewati jenjang itu ya. Prosesnya sudah diikuti. Jadi tidak ada sifatnya ini bahkan Ibu pernah mengatakan, Bu Mega pernah mengatakan ini bukan kepentingan PDI Perjuangan, bukan kepentingannya pribadi, tapi juga ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi kita semua sudah sangat siap bahwa apa yang diputuskan untuk maju itu ya sudah, ini sudah maksimal, itu pada paling pas, paling cocok. Nah, jadi ya kalau misalnya sekarang kembali kepada tadi ditanya debat dan sebagainya, ya ini di negeri yang sangat menghormati demokrasi, menghormati konstitusi, dan ada hal yang lebih mendasar adalah tinjauan dari sisi pengalaman dalam pengertian ya sudah cukup umur lah ya, sudah cukup matang. Ya, udah siap memimpin bangsa sebenarnya jadi lebih tepatnya. Kalau misalnya berhadapan dengan mungkin yang merasa ini saya kan sama-sama jadi calon gitu ya, tentu itu akan berefek terhadap publik sendiri. Ada yang seolah-olah merendahkan atau katakanlah melecehkan. Ya ini politik. Kalau kita tidak hati-hati, tentu akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya di mana? Ya penilaian publik itu tadi. Jadi kalau bahkan mungkin kalau di dalam politik praktisnya, ya kamu sering-sering banyak salah saja ya, supaya dinilainya juga jadi buruk kan begitu ya. Nah, ada keuntungan dari pihak kita kan gitu ya Pak ya. Tapi semua itu sebetulnya berkaitan dengan debat, itulah perlunya kematangan. Ya. Perlunya pengalaman yang itu tidak bisa dipungkiri, itu menjadi hal yang mutlak begitu ya. Pak Nus, dari PDI Perjuangan untuk menghabiskan sisa-sisa hari sebelum pemilihan, masa tenang dulu baru pemilihan ini, gerakan apa aja nih Pak? Kalau kita lihat kayaknya Ibu Ketua Umum turun langsung ya. Ya tentu ini. Kita semua sudah diinstruksi untuk sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar. Ya, kita ini gaspol, ya. Satset. Hampir remnya kalau perlu blong aja gitu ya. Jadi nggak usah direm langsung, nggak usah mikir-mikir, ya udah kita apa kemampuan daya yang kita miliki kita dorong penuh untuk menjaga kemenangan kelak gitu. Kita optimis 1 putaran atau ya kan seperti banyak pihak membahas soal urusan 1-2 putaran itu ya. Jadi yang penting bahwa kita semua berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik, ya, bekerja yang terbaik. Nanti kalau kita tidak hati-hati, nanti ada yang menganggap sombong kok mengatakan 1 putaran. Ya sudah, mari kita bekerja keras untuk bekerja keras. Yang dikerasin itu apa? Ya tentu kita harus memberikan penjelasan yang utuh terhadap calon kita. Ya seperti tadi yang saya katakan, itu adalah pasangan yang paling komplit, paling pas, dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan yang tentu yang sangat-sangat tidak ringan gitu kan. Itu yang ke depannya begitu harusnya, bukan ke depan ini, waktu-waktu yang pendek itu yang harus kita hadapi. Terima kasih loh Pak Nus atas pendapatnya, kemudian diskusinya ini. Tapi ngomong-ngomong lagi nyalek juga nih Pak Nus. Ya masih dipercaya oleh
Ibu Ketua Umum untuk menjalankan bertugas nanti di legislatif ya. Iya, Jateng 6 jangan lupa. Bapak nomor berapa? Alhamdulillah saya diberi nomor 1. Oh, itu kan bisa promosi juga nih Jateng 6, ada Pak Nusirwan nih yang Jateng 6, Magelang dan area sekitarnya ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nus atas kehadirannya, kemudian juga diskusinya di sini menarik. Ada beberapa hal yang memang harus kita singkapi, bahwa ternyata yang namanya hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Proses dipaksain kayak apa juga ternyata segala sesuatunya akan terlihat sendiri. Nah, jangan lupa tanggal 14 Februari memilih pasangan calon pemimpin bangsa yang memang benar-benar pas, ya, yang benar-benar punya track record yang luar biasa, dan juga tentunya jangan lupa itu hanya di Ganjar dan Mahfud MD. Oke, dari saya Zeni Rohayati, terima kasih di program Jurnal di Main TV. Nanti ketemu lagi, terima kasih, sampai jumpa berikutnya.